everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan kesalahan-kesalahan umum dalam belajar bahasa Inggris. Banyak sekali di antara kita yang masih melakukan kesalahan-kesalahan umum. Nah, mari kita bahas bersama ya. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Ada 6 kesalahan umum yang seringkali terjadi ketika seseorang belajar bahasa Inggris. Kesalahan yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, ini kurang baik ya teman-teman. Kita perlu berani. Kemudian yang kedua, justru sebaliknya, terlalu percaya diri. Ini pun juga kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah terlalu fokus pada grammar. Lalu yang keempat, kurang latihan atau praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman, kesalahan yang kelima adalah banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir, kurang praktek jadinya. Lalu kesalahan yang keenam, terlalu memuja aksen. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kurang percaya diri. Atau seringkali ini kondisi di mana kita malu berbicara. Ketika kita ingin fasih dalam berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh minder. Dalam hal ini kita juga perlu mencoba atau memberanikan diri dalam berbicara bahasa Inggris. Tidak boleh takut salah juga ya teman-teman. Nah, kemudian dalam hal ini, ketika kita sudah melatih rasa percaya diri kita pun juga jangan sampai over atau terlalu percaya diri. Dalam hal ini, terlalu percaya diri membuat kita merasa paling benar. Saat kita belajar bahasa Inggris, barangkali di sekitar kita ada orang yang memberikan kritikan atau memberikan koreksi. Nah, koreksi atau kritikan ini juga perlu kita jadikan sebuah pembelajaran teman-teman, supaya kita juga dapat semakin terlatih, semakin baik lagi dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian ada lagi kesalahan umum yang sering kali terjadi, yaitu di mana kondisi seseorang terlalu fokus pada grammar. Dalam hal ini saya tidak mengatakan kalau grammar itu tidak penting ya teman-teman. Grammar itu tentu penting, apalagi kalau kita sedang mengerjakan TOEFL test. Nah, tetapi ketika kita bicara dalam bahasa Inggris, tidak terlalu baik juga kalau kita terlalu fokus pada grammar, sehingga ini membuat kita pusing, tidak bisa lancar dalam berbicara karena takut grammar kita salah. Memang grammar ini perlu kita pelajari, tetapi kalau dalam speaking, grammar ini acap kali tidak begitu difokuskan ya teman-teman. Jadi kita perlu meletakkan ini sejenak ketika kita praktek dalam speaking. Kemudian ini kesalahan umum yang terjadi. Yang nomor 4 adalah mengabaikan latihan atau kita kurang praktek. Ya, namanya teori tanpa praktek, ya itu sama saja hal yang tidak berguna. Kalau kita sudah mempelajari teori-teori dalam bahasa Inggris tapi tidak praktek, percuma saja. Kemudian kesalahan umum yang terjadi yang nomor 5 adalah banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir dapat mempersulit diri kita. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak berpikir dengan mengartikan satu kata demi satu kata ketika kita membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, itu juga tidak terlalu baik juga teman-teman. Nah, sebaiknya mengalir saja, jangan terlalu banyak difikirkan. Anggap saja kalau bahasa Inggris ini seperti bahasa kita sendiri, seperti itu. Jadi membuat kita semakin lancar, membuatnya mengalir saja. Kemudian kesalahan umum yang terjadi yang nomor 6 adalah terlalu mengedepankan logat bicara atau memuja aksen nih.
Nah, banyak teman-teman saya yang terlalu memuja aksen tapi justru malah banyak kacau balau kosakatanya. Kalau menurut saya sebaiknya kita matangkan dulu kosakata. Kalau kita sudah terampil dalam kosakata dan juga sudah banyak penguasaan kita terhadap kosakata, baru kita bisa berlatih dengan logat bicara. Kita bisa pilih nih mau pakai aksen British, American atau Australian juga boleh teman-teman, asalkan kita sudah menguasai kosakata. Nah, itu sekian. Ada 6 kesalahan umum yang sudah saya jabarkan. Saya ulang lagi ya. Yang pertama, saran saya jangan malu belajar, hilangkan rasa minder dan takut. Perlu berani dalam berlatih bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, saran saya adalah jangan over pede. Kalau kita sudah pede, tapi jangan over juga ya. Tetap terbuka pada koreksi atau saran dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah grammar. Grammar ini memang penting, tapi jangan membuat kita terfokus pada satu hal ini saja. Kita perlu juga menguasai hal-hal lain atau aspek-aspek lain dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian teman-teman, kesalahan yang lainnya adalah seringlah kita berlatih. Jangan sampai kita mengabaikan yang namanya latihan. Itu saran saya. Semakin banyak berlatih, semakin terampillah kita. Kemudian selanjutnya adalah perlu mengurangi kebiasaan mengartikan kata per kata. Dan ini justru dapat mempersulit diri kita. Kemudian yang terakhir, jangan mendewakan logat bicara. Nah, kita perlu menguasai dulu kosakata dalam bahasa Inggris, barulah kita bisa membuat logat bicara seperti native speaker gitu ya. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda dapat share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk dapat terus menerima notifikasi jika saya memberikan video baru selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda dan saya sampaikan sampai jumpa.